Selamat datang adik-adik mahasiswa biologi angkatan 2018 pada acara praktikum online mata kuliah Botani. Kali ini kami akan memaparkan bagaimana cara mengidentifikasi morfologi pada organ tumbuhan. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya Brilian Abad Wijaya. Saya Kinta Pusparianto. Saya Rahmat Fadila. Oke, penjelasannya disimak baik-baik ya. Cekidot. Dalam praktikum botani, sebagian besar yang dilakukan adalah mengidentifikasi morfologi tumbuhan. Identifikasi morfologi tumbuhan dapat terbagi menjadi 3, yakni identifikasi bagian organ batang, daun, dan bunga. Identifikasi morfologi bagian batang terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yakni habitus. Habitus merupakan bentuk tumbuhan atau perawakan tumbuhan yang dapat dilihat dari kondisi batangnya. Yang pertama ada habitus herba. Habitus herba merupakan tumbuhan dengan batang yang lunak, tidak berkayu atau hanya sedikit sekali mengandung kayu. Yang kedua habitus perdu. Tumbuhan berkayu, tidak pernah tinggi dan tidak memiliki pokok batang utama. Selanjutnya ada habitus semak, yakni tumbuhan berkayu dan bercabang tetapi cabang-cabangnya gugur di akhir musim atau setelah berbunga. Selanjutnya habitus pohon kecil. Tumbuhan berkayu yang tidak pernah tinggi dan memiliki satu batang utama. Dan ada habitus pohon, yaitu tumbuhan berkayu dengan satu batang utama dengan percabangan yang pertamanya itu sekitar 10 meter. Sebenarnya banyak sekali macam-macam habitus dari tumbuhan, akan tetapi 5 habitus tadi adalah yang sering muncul dan sering diamati pada spesimen praktikum botani. Nah, berikut ini ada contoh-contoh dari tanaman yang meliputi beberapa habitus. Yang pertama itu adalah Apium graveolens atau tanaman seledri yang memiliki habitus herba. Selanjutnya ada tanaman Ixora coccinea atau tanaman soka yang memiliki habitus perdu. Selanjutnya ada tanaman Lantana camara atau saliara yang memiliki habitus semak. Selanjutnya ada tanaman Lecana leucocephala atau petai Cina yang memiliki habitus pohon kecil, dan terakhir yakni Pinus mercusi atau tanaman pinus yang memiliki identifikasi morfologi batang. Selanjutnya yakni pada aspek percabangan. Percabangan dibagi menjadi 2, ada percabangan monopodial dan simpodial. Percabangan monopodial ini merupakan percabangan yang mana batang pokoknya dapat dibedakan dengan bagian cabangnya karena memiliki ukuran yang relatif besar dan panjang. Sedangkan pada percabangan simpodial, cara percabangan ini di mana batang pokoknya itu tidak dapat dibedakan dengan bagian cabangnya karena memiliki ukuran yang relatif sama. Contoh tanaman yang terkait dengan percabangan, yang pertama itu adalah percabangan monopodial, contohnya tanaman pinus, yakni tanaman Pinus mercusi. Dan pada percabangan simpodial, contohnya itu adalah tanaman Kamboja atau Plumeria acuminate. Nah, dapat dilihat kan bagaimana struktur perbedaan antara percabangan monopodial dan simpodial. Kedua tanaman ini bisa kalian temukan di lingkungan sekitar kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Identifikasi morfologi pada organ batang pada aspek ketiga yakni terkait dengan bentuk penampang. Pada bagian bentuk penampang terdapat 5 macam, yakni ada bulat, triangularis, quadrangularis, pipih, dan setengah bulat. Berikut ini gambar-gambar macam bentuk penampangnya. Pada gambar pertama, yakni ada bentuk penampang bulat. Selanjutnya, pada gambar kedua, yakni bentuk penampang triangularis. Pada gambar ketiga, yakni bentuk penampang quadrangularis. Pada gambar keempat, yakni bentuk penampang pipih. Dan terakhir adalah bentuk penampang setengah bulat. Untuk yang selanjutnya yaitu identifikasi morfologi tumbuhan. Untuk identifikasi morfologi tumbuhan, untuk yang selanjutnya adalah bagian organ daun. Organ daun terbagi menjadi 7 aspek. Aspek yang pertama adalah macam daun. Untuk macam daun ini terbagi menjadi 2 macam. Ada daun tunggal dan daun majemuk. Untuk daun tunggal artinya adalah terdiri dari satu helai daun, sedangkan daun majemuk memiliki arti terdiri dari 2 atau lebih helaian daun. Yang selanjutnya adalah letak daun.
Untuk letak daun ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada letak daun tersebar, yang artinya daun-daun pada masing-masing nodus biasanya tersusun dalam spiral. Yang selanjutnya adalah letak berhadapan. Untuk yang letak berhadapan yaitu dua daun terletak pada satu nodus masing-masing pada satu sisi. Untuk yang selanjutnya adalah letak dalam lingkaran, yang artinya 3 atau lebih daun nodus pada satu nodus. Dan yang selanjutnya adalah distikha, yang artinya adalah dalam 2 atau 3 baris. Dan yang terakhir adalah ekuitan, yang memiliki arti daun yang satu meliputi dasar dari daun berikutnya. Berikut adalah penjelasan lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih paham mengenai gambar macam-macam letak daun. Yang sebelah kiri adalah untuk letak daun tersebar dan seterusnya. Bisa kalian lihat pada gambar pada video berikut ini. Yang selanjutnya adalah aspek yang ketiga, yaitu bentuk daun. Untuk bentuk daun terbagi menjadi 2, ada bentuk daun umum dan bentuk daun khusus. Untuk bentuk macam-macam bentuk daun umum bisa kalian lihat pada gambar pada video ini. Ada gambar macam-macam bentuk daun umum, ada bulat, telur, melebar, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah gambar macam-macam bentuk daun khusus. Bisa kalian lihat pada gambar pada video di berikut. Di sini ada option A sampai N dan di bawahnya sudah ada nama keterangan dari gambar macam-macam bentuk daun khusus tersebut. Yang selanjutnya adalah aspek pertulangan daun. Untuk aspek pertulangan daun ini terbagi menjadi 4. Ada menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Untuk gambar macam-macam pertulangan daun agar kalian lebih paham, lihatlah gambar pada video berikut ini. Bagian A adalah menyirip, ciri-cirinya seperti pada gambar, yang B menjari, dan yang C sejajar, dan yang D melengkung. Itulah macam-macam pertulangan daun. Yang selanjutnya yaitu tepi daun. Aspek tepi daun ini terbagi menjadi 12 macam tepi daun. Berikut adalah gambar lebih jelasnya mengenai gambar macam-macam tepi daun. Ada 12 gambar tepi daun dari nomor 1 sampai nomor 12 dan di bawahnya sudah ada keterangan gambar tersebut. Contohnya nomor 1 tepi daunnya adalah rata dan yang nomor 12 adalah tepi daun insisus. Yang selanjutnya adalah aspek ujung daun. Untuk aspek ujung daun ini terbagi menjadi 24 macam ujung daun. Yang selanjutnya adalah pangkal daun. Untuk pangkal daun ini terbagi menjadi 8 macam pangkal daun. Berikut adalah penjelasan lebih ringkas dan lebih paham mengenai macam-macam ujung daun dan pangkal daun. Untuk ujung daun di sini pada gambar terlihat pada nomor 1 sampai 24. Itu adalah ujung daun. Contoh, untuk nomor 1 adalah ujung daun yaitu aquatus. Dan yang pangkal daun terdiri dari nomor 25 sampai 32. Untuk pangkal daun nomor 32 di sana tertulis dalam keterangannya yaitu bernama berpelepah. Jadi, pada intinya untuk ujung daun yaitu nomor 1 sampai 24, sedangkan pangkal daun nomor 25 sampai nomor 32. Identifikasi morfologi terkait dengan letak daun terdapat 3 contoh, yakni letak daun berhadapan pada tanaman Leucana leucosepala, yakni tanaman petai Cina. Dapat kita lihat sendiri bahwa daunnya saling berhadapan satu sama lain. Selanjutnya, yakni letak daun decusatus pada tanaman Ixora acuminata, yaitu tanaman soka. Dan terakhir, yakni letak daun tersebar pada tanaman Duranta erecta atau anak nakal. Adapun letak daun lainnya dapat kita lihat secara lengkap pada buku halaman 22. Kita lihat terdapat
Letak daun dimulai dari tersebar hingga ekuitan dengan penampangnya. Selanjutnya, yakni terkait dengan identifikasi morfologi bentuk daun secara umum, terdapat 3 contoh, yakni yang pertama bentuk daun lancet, yang terdapat pada tanaman mangga Mangifera indica. Kemudian bentuk daun jorong, yang terdapat pada tanaman Artocarpus heterophyllus, yakni tanaman nangka. Dan terakhir, yakni bentuk bulat telur terbalik, yang terdapat pada tanaman Soka Ixora acuminata. Bentuk daun secara umum lainnya dapat dilihat pada buku halaman 30. Dapat kita lihat secara keseluruhan bentuk-bentuk daun secara umum. Identifikasi morfologi pangkal daun terdapat 2 contoh, yakni pangkal daun dekuren pada tanaman Ixora acuminata, tanaman Soka, dan juga pangkal daun Petiolatus pada tanaman Duranta erecta atau anak nakal. Pangkal daun lainnya dapat kita lihat pada halaman 34 dari nomor 25 sampai 32. Berikut ini adalah morfologi dari bentuk daun khusus. Yang pertama bentuk daun Sagittatus, yaitu ada pada tanaman kuping gajah dengan nama latin Anthurium sp. Lalu yang kedua adalah bentuk daun Ensiformis, ada pada tanaman lidah mertua dengan nama latin Sansevieria sp. Sudah terlihat kan perbedaannya? Jika kalian kurang paham, kalian bisa buka buku yang pernah kalian fotokopi, yaitu pada halaman 32. Berikut ini adalah morfologi dari petualangan daun. Petualangan daun dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah petualangan daun melengkung, contohnya itu pada tanaman sirih dengan nama latin Pipulata. Yang kedua adalah petualangan daun menjari, itu ada pada tanaman pepaya dengan nama latin Cerica papaya. Lalu yang ketiga adalah mirip, itu ada pada tanaman nangka dengan nama latin Artocarpus heterophyllus. Lalu yang terakhir itu ada petualangan daun sejajar, ada pada lidah mertua dengan nama latin Sansevieria sp. Sudah paham kan perbedaan dari petualangan daun? Selanjutnya adalah morfologi dari tepi daun. Yang pertama adalah tepi daun rata, itu ada pada tanaman nangka Artocarpus heterophyllus. Lalu yang kedua itu ada tepi daun status, itu pada tumbuhan Duranta erecta atau anak. Lalu yang ketiga Lacertus, itu ada pada tumbuhan pepaya dengan nama latin Cerica papaya. Sudah terlihat kan perbedaan tepi daunnya? Jika kalian belum paham, kalian bisa melihat buku pada halaman 37. Selanjutnya adalah contoh morfologi dari ujung daun. Yang pertama ada ujung daun Mucronatus, itu pada tanaman nangka dengan nama latin Artocarpus heterophyllus. Yang kedua ujung daun Emarginatus, itu ada pada tanaman bunga kupu-kupu dengan nama latin Bauhinia purpurea. Lalu yang ketiga ujung daun Attenuatus acuminatus, itu ada pada tanaman mangga dengan nama latin Mangifera indica. Sudah terlihat kan perbedaan ujung daun dari ketiga tumbuhan ini? Jika kalian belum paham, kalian bisa lihat buku pada halaman 36. Ini kita akan bahas tentang aspek morfologi pada organ bunga. Kali ini kita ambil contoh spesies bunga kupu-kupu dengan nama ilmiah Bauhinia purpurea. Aspek yang akan kita amati diantaranya yaitu macam bunga, karangan bunga, simetri bunga, perhiasan bunga, dan alat kelamin. Pada bagian macam bunga, tanaman bunga kupu-kupu termasuk ke dalam bunga tunggal. Pada aspek karangan bunga, tanaman bunga kupu-kupu termasuk ke dalam simosa karena memiliki percabangan simpodial. Setelah itu, pada aspek simetri bunga, tanaman bunga kupu-kupu termasuk ke dalam zygomorph dikarenakan pada bagian mahkota memiliki satu simetri. Selanjutnya pada bagian aspek perhiasan bunga, tanaman bunga kupu-kupu terdapat mahkota, kelopak, dan tenda bunga. Pada bagian mahkota,
helaiannya disebut petal. Jumlah helaian atau petal pada mahkota terdapat 5 petal. Setelah itu, pada komponen kelopak, helaiannya disebut sepal. Pada tanaman bunga kupu-kupu terdapat jumlah sepalnya 1 sepal. Setelah itu, pada bagian tenda bunga, dikarenakan tanaman bunga kupu-kupu sudah memiliki bagian kelopak dan mahkota, jadi pada tanaman bunga kupu-kupu tidak memiliki tenda bunga atau perigonium. Setelah itu, pada aspek alat kelamin terdapat 3 komponen, yaitu benang sari, putik, dan distribusi seks. Pada bagian benang sari atau disebut stamen, terdapat jumlahnya 5 benang sari dengan warna ungu. Setelah itu, pada komponen putik atau pistilum terdapat 1 buah dengan warna kuning pudar. Dan pada bagian distribusi seksnya termasuk ke dalam biseksual, dikarenakan pada tanaman bunga ini memiliki 2 alat reproduksi pada 1 organ bunga.